Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ya. Karena waktu subuh masih lama, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah, Rabb yang telah mempertemukan kita dalam kebaikan, Rabb yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang insya Allah penuh juga dengan kebaikan, dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kebaikan. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, sosok terbaik yang seharusnya jadi satu-satunya panutan untuk baik hidup kita, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau yang diberikan syafaat nanti di manusia. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas inspirasi kita. Ini udah pertemuan keberapa ya? 8 ya kalau nggak salah ya? 9. Nah, kalau bersama beneran betul sekali. Si Bapak ini memang cerdas kadang-kadangnya. Tapi kalau topinya dipakai, kalau dilepas kayaknya lebih cerdas. Karena dari pertemuan ke pertemuan saya perhatikan beliau ini maskotnya adalah topi ini. Itu jimatnya kayaknya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas sesuatu yang insya Allah bermakna dan bermanfaat untuk kita. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya lebih baik? Siapa sih orangnya yang tidak ingin kemudian hidupnya terus berubah menjadi lebih baik? Siapa sih orangnya yang tidak ingin kemudian tidak hanya penghasilannya yang lebih baik, tapi juga keluarganya lebih baik, kesolehannya juga lebih baik? Dan tentunya banyak kemudian kita terjebak dalam masa yang bernama masa lalu. Kita sering kemudian sulit untuk bergerak, sulit untuk move on, karena terjebak dengan masa lalu. Kita kemudian terjerembab pada masa yang kemudian kita tidak bisa mengubahnya. Siapa sih orang yang kemudian bisa mengubah waktu yang bernama tadi? Tapi yang terpenting adalah kita bagaimana menata masa depan dengan masa lalu yang kita sudah lalui. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran tamu yang spesial. Kalau sebelumnya orang mengatakan, ada teman-teman yang mengatakan pengajian bapak-bapak dihadiri oleh ibu-ibu. Nah, kalau sekarang pengajian ibu-ibu dihadiri oleh bapak-bapak. Karena kebetulan yang akan sharing di hadapan kita ibu-ibu gitu kan. Kayak kesannya udah tua gitu kan. Beliau ini sangat luar biasa. Mungkin kalau dulu masih ingat dengan gerhananya, pusing. Ada yang ingat? Kalau ingat berarti itu harus sadar ya, karena usianya sudah tidak lagi muda. Generasi jadul itu. Iya. Ya mudah-mudahan kehadiran beliau menginspirasi kepada kita semuanya. Kita sambut Teh Peggy Melati Sukma. Kita sedikit diskusi. Langsung kasih saya mic-nya. Iya, apa Teh? Mungkin kita bertanya-tanya tentang beliau. Yang terpenting dan yang paling besar pertanyaannya adalah kok bisa, ya kan? Kok bisa sosok Peggy Melati yang terkenal dulu seperti itu, lalu kemudian memutuskan untuk enggak beradu Teh yang bilang gitu kan, menjadi panutan dulu, panutan yang kesini, sekarang kemudian berubah 180 derajat ke sono. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kita, apa yang membuat sosok Teh Peggy ini memutuskan untuk berhijrah? Mungkin bisa sharing dengan teman-teman di sini, karena teman-teman di sini juga insya Allah harus berhijrah ya Pak ya? Insya Allah. Ya minimal berhijrah ya dari lantai 24 ke 23. Ini ada 2 lantai Teh, jadi ada lantai 24, 23. Oh gitu. Oh terbalik ya. Lantai ke 24. Mungkin itu dulu Teh, silakan memperkenalkan diri langsung. Kemudian apa yang membuat Teh itu bisa memutuskan hal yang sangat berat, yang menurut kacamata logik orang yang sudah berada di dunia itu
itu kayaknya meninggalkan peluang yang sangat besar, meninggalkan kebahagiaan, meninggalkan kesuksesan, meninggalkan hingar-bingarnya dunia. Semoga ya, silakan. Iya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala, satu-satunya zat yang pantas untuk dipuji, satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Allah adalah Maha Esa, Allah adalah Tauhid, Wahadah, Esa, tiada zat lain yang bisa disandingkan dengan zat keilahian, sehingga sepantasnya kita memuja dan memuji hanya kepada zat ilahi dan tidak membandingkannya dengan apapun juga. InsyaAllah mudah-mudahan kelas inspirasi adalah kelas yang selalu ingin menggali inspirasi berkeimanan, inspirasi berislam wabil khusus, dan kalau secara universal tentu inspirasi menghamba kepada Tuhan yang dipercayai dan diyakini masing-masing. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan dalam kelas inspirasi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri beliau, seluruh keluarga beliau, para sahabat, pengikut beliau. InsyaAllah kita ada di dalamnya sampai di akhir zaman. InsyaAllah Allah ridho memberikan syafaat kepada kita melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita memiliki penolong untuk bisa terlepas dari api neraka yang sampai kapanpun tidak akan sanggup kita menghadapinya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada keluarga besar Telkom Internasional ya, Talin, terima kasih banyak. Ini bukan yang pertama kali sebetulnya, ini yang kedua kali. Yang pertama kalinya dalam safari dakwah saya di Malaysia, wabil khusus Kuala Lumpur. InsyaAllah waktu itu Talin di sana yang memfasilitasi. Ada beberapa majelis di sana yang salah satunya difasilitasi oleh Talin, tapi Talin Kuala Lumpur langsung ya pada saat itu. Mudah-mudahan nanti kalian-kalian lain di berbagai negara lain ya. Sebab dalam 1 tahun ini Alhamdulillah Allah izinkan saya berkeliling berdakwah sampai hari ini InsyaAllah sudah di 14 negara. Dan baru 1 negara yang difasilitasi Talin. Jakarta, sama Indonesia ya. Sudah ke Amerika, InsyaAllah sudah ke Australia, sudah ke New Zealand, sudah ke Paris, sudah ke Swiss, sudah ke Jerman, sudah ke Austria, sudah ke Hong Kong, sudah ke Taiwan, dan ke beberapa negara lainnya. Mudah-mudahan ke depannya di negara-negara selanjutnya yang ada talent bisa fasilitasi ya. Fasilitasinya bukan apa-apa, begini aja pokoknya ada ruangan ya, bisa bermajelis sudah cukup, InsyaAllah. Waktu di Kuala Lumpur rame sekali, penuh. Targetnya disiapkan ruangan untuk sekitar 80-100, tapi jamaahnya sampai 250-an waktu itu ya, Masya Allah. Terima kasih Talin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebab tadi Kang Asep atau Ustaz Asep sudah membuka to the point tentang persoalan hijrah. Jadi sore hari ini kehadiran saya bukan untuk ceramah, bukan untuk tausiah, tapi untuk berbagi kisah pribadi saya. Tentu di dalam berbagi tentang kisah pribadi saya, sebab saya adalah seorang muslim, dan proses yang saya lakukan di dalam hidup ini adalah ingin berusaha berjuang kembali pada hakikat diri saya. Basisnya adalah Islam. Pertama sekali Kang Asep tadi mengingatkan, silahkan teh perkenalkan diri dulu. Orang kadang bingung, apalagi yang mau diperkenalkan. Insya Allah kalau di Indonesia ini ya kenal ya Begi Melati Sukma. Tapi mungkin ada yang dimaksud oleh Kang Asep adalah
Apa saja sebetulnya yang sudah diraih, dicapai, dilakukan oleh seorang Peggy Melati Sukma dalam perjalanan karir profesionalnya, sehingga kemudian ketika dia meninggalkan itu semua, bahasanya Kang Asep, wah luar biasa. Padahal kalau bahasa saya nggak ada yang luar biasa sama sekali. Kenapa nggak luar biasa? Ya tentu nggak luar biasa. Wong kita semua ini diciptakan sebagai hamba Allah kok. Mungkin dalam perjalanannya kita tersesat, merasa tidak menghamba pada Allah Ta'ala, merasa bahwa kita adalah aku yang bisa, aku yang bekerja, aku yang memiliki, aku yang mampu, aku yang sanggup, aku yang punya banyak keinginan, aku yang berjuang mencapai keinginanku, aku yang kerja keras. Kalau aku yang kerja keras, aku yang berhasil, maka aku yang pantas menikmati keberhasilanku. Aku terus aku gitu ya. Sehingga keakuan itu kemudian yang mendegradasi hakikat kita yang sesungguhnya, yaitu hamba Allah. Nah, ketika ini terdegradasi, belum tentu kita menjadi orang yang kemudian dicap buruk, belum tentu kemudian kita menjadi orang yang dikategorikan berdosa, belum tentu, sangat mungkin bahwa kita tetap ada dalam kategori orang yang dianggap baik, sukses, berhasil, tapi penghambaan kita kepada Allah atau kehambaan kita kepada Allah sudah semakin jauh berkurang, lalu keakuannya semakin meningkat. Mungkin saya ceritakan dulu bahwa karir profesional saya dimulai ketika tahun 1990. Saat itu usia saya 14 tahun. Usianya ya ketahuan deh sekarang umurnya berapa ya. Aduh, dari tutupin kelepasan deh ya. Ya, tahun 90 sampai hari ini 2015, jadi sekitar 25 tahun ya karir profesional saya. Dalam 25 tahun ini, saya punya 2 tahun terakhir ini yang disebut sebagai masa berhijrah saya. Kalau mundur sedikit sebelum 2 tahun ini, saya punya 2 tahun setengah. Seperti yang tertera di buku saya yang biru, sebuah kisah pergulatan batin. Jadi ada 2 tahun setengah ketika saya mengalami pergulatan batin sebelum berhijrah. Artinya mungkin karir profesional yang seutuhnya disebut profesional itu sekitar 20,5 tahun. Katakanlah 21 tahun. Apa saja sebetulnya yang saya lakukan di dalam 21 tahun itu sehingga seorang Kang Asep yang mencoba mengenali saya lebih dahulu 1 tahun yang lalu dan bisa menyampaikan meninggalkan semuanya gitu ya yang gemerlap, karena memang kalau saya ceritakan itu akan terdengar sangat bergemerlapan gitu apa yang saya lakukan selama 21 tahun. Yang pertama tentu Indonesia mengenal saya dari industri hiburan. Dan di dalam industri hiburan saya disebut seseorang yang multitalenta karena hampir setiap yang saya lakukan di dunia hiburan itu mencapai satu tingkat keberhasilan tertentu yang ditandai dengan entah itu rating, entah itu honor yang terus melambung tinggi menjadi pada saat itu salah satu dalam jajaran artis termahal di Indonesia. Kemudian entah juga dalam bentuk award atau penghargaan yang macam-macam banget gitu ya, ini itu. Tapi intinya dalam industri hiburan Indonesia selama 21 tahun itu saya bekerja di dunia film, saya main sinetron, saya jadi pembawa acara, saya MC, saya punya album nyanyi, saya model, saya prakawati, saya penyiar radio, saya pengisi suara atau dubber, saya pemain teater, saya stage performer. Jadi semua karir di dunia hiburan Indonesia di depan layar, insya Allah saya sudah menjalaninya. Dan kesemuanya itu membuat saya pertama menjadi sangat populer, kedua punya duit banyak, maksudnya kalau saat itu, ketiga ya gitu deh ya, dikejar-kejar cowok ya kalau saat itu, cuma sekedar mau makan malam sama Peggy aja bayar 200 juta gitu ya. Wow. Dulu. Makanya tadi Kang Asep bilang gitu ya, ditinggalkan gitu ya. Makan malam aja ya langsung nambah rekeningnya 200 juta gitu kan, baru makan malam loh, nggak apa-ngapain loh. Jadi jangan kaget kalau sekarang ada berita ini berita itu, wah artis ini sejam 80 juta, nggak ada apa-apanya makan sama Peggy aja 200 juta makan doang loh itu ya, belum ngapain loh itu. Belum Pak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi itu di depan layar. Di belakang layar saya pernah jadi produser film. Saya sudah memproduksi 2 film layar lebar. Kemudian saya produser untuk hampir 10 program televisi. Saya produser untuk berbagai macam iklan, film dokumenter. Saya produser musik, pernah memproduksi band. Saya memproduksi iklan radio. Saya memproduksi macam-macam ya. Dan saya pernah menyutradarai juga klip. Saya khusus menyutradarai waktu itu non drama, belum masuk ke wilayah drama, tapi
Kalau untuk panggung saya menyutradarai drama, tapi untuk panggung. Kalau untuk di layar lebar atau di layar televisi saya masih bermain di non drama. Kalau di panggung saya menyutradarai juga untuk pertunjukan panggung. Jadi intinya di industri hiburan Indonesia, depan layar belakang layar judulnya khatam ya, apa aja udah dikerjakan. Kemudian ada hal lain yang mungkin saya tinggalkan dulu, pakai kata dulu nanti disambung ceritanya di belakang, yaitu dunia bisnis. Sebab saya punya basic education yang cukup baik insya Allah, karena saya menyelesaikan pendidikan saya sampai S2 dan insya Allah S1 S2 saya selesai dengan cum laude. Begitu pula pendidikan saya SD, SMP, SMA semua saya selesaikan dengan baik, selalu menjadi juara, selalu menjadi yang terbaik. Dan basic inilah kemudian yang membawa saya tidak hanya menjadi seorang sekedar artis saja, tapi artis yang waktu itu punya pemikiran panjang, punya strategi di dalam berkarir, lalu tahu mengelola karirnya secara legal, mengelola keuangannya, punya money management yang sangat baik, begitu ya. Saya menilainya begitu karena mohon maaf banyak sekali teman-teman seangkatan saya yang mungkin hari ini nggak punya apa-apa begitu ya. Tapi saya pada saat itu, terima kasih banyak Mbak, maaf mengusahakan. Tapi saya pada saat itu mencoba mengelola penghasilan saya ke dunia yang lain, yaitu dunia bisnis. Dan akhirnya dunia bisnis ini kemudian menjadi berkembang sebab memang pada dasarnya saya sejak kecil menjadi seseorang yang pantang mundur, terlihat dari prestasi pendidikan yang selalu baik. Padahal saya terjun di dunia keartisan atau kerja secara profesional sejak saya usia 14 tahun, artinya saya masih SMP menjelang akhir saya sudah mulai bekerja. Artinya saya tumbuh menjadi sosok yang tentu hidupnya tidak mudah karena saya sekolah tapi saya juga bekerja, sebab saya datang dari latar belakang keluarga miskin, keluarga sederhana, keluarga biasa-biasa saja, dan I have to fight for my life. So saya kerja sejak saya muda, tapi saya juga ingin sekolah saya baik. Maka karakteristik ini sebetulnya menjadi satu karakteristik yang sangat diperlukan di dunia bisnis. We need a tough person in the business gitu ya. Jadi bisnis saya berkembang menjadi tidak hanya satu perusahaan, waktu itu berkembang menjadi sekitar 6-7 perusahaan dengan berbagai macam bidangnya, dari mulai bidang hiburan, kemudian trading, kemudian komunikasi, kemudian macam-macam, dari mulai ngurusin tambang, pernah bikin tongkang, pernah bikin takbut, pernah jual beli pesawat, pernah jual beli senjata, pernah macam-macam ya. Jadi udah ngurus segala macam bisnis. Kombinasi ini membawa saya kemudian diminta bergabung sebagai tim ahli dari sebuah konglomerasi raksasa di Indonesia. Mungkin beberapa teman-teman entah pernah mendengar atau tidak, tapi saya pernah tergabung menjadi tim ahli atau tim inti dari seorang konglomerat di Indonesia ini. Dan saya bekerja selama 7 tahun di sana, bukan sebagai karyawan tapi sebagai tim ahli, tim khusus, Kopassus gitu istilahnya. Di luar itu saya penggiat sosial, saya meluncurkan gerakan-gerakan sosial sejak usia saya 16 tahun, menggerakkannya dengan lebih kencang usia 17-18 ketika saya mulai populer. Usia 19 waktu saya mulai dikenal di Indonesia, ngetop gitu, anak muda yang ngetop, saya menginstitusionalkannya menjadi yayasan. Yayasan saya juga sama seperti bisnis-bisnis saya, dia berkembang dengan sangat baik, sehingga saya tidak hanya punya satu yayasan, saya punya 3 yayasan yang bekerja di berbagai bidang yang berbeda. Dan kombinasi ini semua sebetulnya yang membuat saya memiliki kesempatan untuk berkiprah di dunia internasional, kemudian menjadi duta negara. Saya banyak menjadi spokesperson di Indonesia, diantaranya kalau BUMN ya pernah untuk Telkom ya, waktu itu cukup lama selama 1 tahun. Kemudian kalau kementerian ya udah hampir semuanya lah ya, dari mulai Kementerian Pemuda, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Menteri Riset Teknologi, Menteri Pendidikan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri dan itu luar negeri, dalam negeri, segala macam pekerjaan yang saya pernah jalani bersama pemerintah. Insya Allah sampai hari ini sebetulnya saya, walaupun saya sudah tidak aktif, saya menyatakan diri tidak aktif, saya masih tergabung sebagai salah satu Dewan Pertimbangan Presiden di bidang kelautan dan perikanan. Itu hal yang saya lakukan. Dalam dunia internasional, saya pernah dikirim ke United Nations Headquarters di New York. Saya pernah bekerja untuk ASEAN di Asian Youth Forum. Saya pernah memimpin organisasi sosial internasional yang berkedudukan di Jerman, Arts by Children, punya banyak proyek di Eropa, dan beberapa kerja internasional lainnya. Singkat kata, saya pernah jadi juru bicara Presiden World Bank Amerika untuk proyeknya yaitu
Global Tiger Initiative. Singkat kata, saya perkenalkan dulu apa sebetulnya yang saya lakukan dan saya capai dalam perjalanan hidup saya selama 21 tahun, yang mungkin menjadi gambaran bagi teman-teman atas kalimat Kang Asep tadi, gak gampang gitu. Maksudnya beliau menyebut kan gak gampang meninggalkan itu semua gitu. Mungkin dengan melihat dan mendengar apa yang saya lakukan selama 21 tahun, mungkin terbayang gitu sekarang gimana itu ya usaha meninggalkan semuanya itu, which is it was really hard. Itu sangat tidak mudah, membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, membutuhkan kekuatan mental yang sangat luar biasa. Tapi di sini sebetulnya part inspirasinya gitu yang saya ingin bagikan pada teman-teman dalam keadaan profesi, pekerjaan, peristiwa apapun yang Allah titipkan pada kita, yang Tuhan kita titipkan pada kita, maka sebetulnya disitulah ladang perjuangan kita. Kalau dalam Islam itulah ladang jihad kita sebetulnya. Disitulah ladang yang Allah gelarkan di hadapan kita tentang lu mau jadi yang kayak gimana gitu, mau jadi profesional yang kayak gimana, mau jadi pekerja yang kayak gimana. Perjalanan saya 21 tahun tidak memposisikan saya sebagai orang gagal. Perjalanan saya 21 tahun memposisikan saya sebagai orang berhasil, muda, cantik, pinter, kaya, terkenal, you name it. Mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Punya semuanya. 21 tahun perjalanan saya membuat saya punya aset di mana-mana, membuat saya punya kekuasaan, apalagi 7 tahun ketika saya menjadi orang kepercayaan gitu ya, di konglomerasi itu saya punya kekuasaan yang luar biasa. Saya merasa gitu ya, saya pernah merasakan keadaan itu. So, apalagi yang diinginkan gitu di dalam hidup? Apalagi yang mau dicapai di dalam hidup? Tapi kemudian merujuk kembali kepada ajaran Islam, ada 2 ayat dari satu surah yang sangat substansial saya rasakan menjadi pegangan saya dalam perjalanan saya berhijrah. Mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi bagi teman-teman semua, yaitu surah Hud ayat ke-15 dan ke-16. Di sana Allah berfirman yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, kata Allah, maka kerja keras mereka akan dibalas dengan sempurna, tidak dirugikan sedikit pun. Tapi kemudian ada ayat ke-16, Allah ingatkan pada kita, inilah mereka yang di hari akhir nanti tiada balasan baginya kecuali api neraka. Hilang yang mereka lakukan di dunia, sia-sia semuanya. Ini sebetulnya 2 ayat yang dalam proses hijrah saya seperti menghantam-hantam batin saya, menjadi jawaban bagi pertanyaan saya tentang, kan gue 21 tahun kerja keras, kan gue 21 tahun gak ongkang-ongkang kaki loh. Mana bisa ongkang-ongkang kaki? Kerjaan di dunia keartisan kayak begitu, perusahaannya 7, mana jadi tim ahli di konglomerasi swasta, mana yayasan begitu banyak, mana kerja internasional. Saya jarang sekali tidur. Saya orang nggak pernah jet lag, sampai hari ini saya masih belajar untuk jet lag, nggak ngerti gimana caranya jet lag. Nggak bisa soalnya 21 tahun kayak begitu. Tiba-tiba saya mesti terbang ke Amerika, saya balik dulu ke sini, ada sesuatu yang mesti dikerjakan, lusanya pergi lagi ke Jerman, terbang lagi, nyampe sini mesti ke Aceh, nggak tahu lagi udah, kayak begitu hidupnya. Mana kalau di sini pagi, di sana malam, gitulah teman-teman ngerti buat Telkom Internasional ya. Jadi hidupnya kayak begitu gitu. Sampai di buku ini saya bercerita, saya 3 hari nggak tidur, pada saat itu saya normal, nggak apa-apa, nggak tidur sama sekali. Karena kondisi, karena situasi, tim saya yang saya rolling gitu, timnya yang megap-megap nggak kuat. Jadi saya mesti punya 3 tim inti yang saya rolling 8 jam sekali gitu. Sayanya nggak apa-apa, 3 hari nggak apa-apa, 5 hari saya tidur sejam 2 jam nggak ada masalah. Tapi benar nggak sih? Gini, itu menunjukkan betapa seorang pekerja kerasnya saya. Betapa saya bekerja keras. Maka dijawab oleh surah Hud ini, betul, saya kerja keras, jadi saya dibalas dengan sempurna, nggak dirugikan sedikit pun. Saya punya popularitas, saya punya uang, saya dihormati, saya punya kekuasaan. Tapi ada tapinya, ini kerangkanya dunia dan perhiasannya. Oleh karenanya di ayat setelahnya kita diingatkan, yang kayak begini di hari akhir yang nggak ada balasannya apa-apa kecuali api neraka. It's fair gitu. Itu sederhana sekali, simple untuk dipahami. Kenapa kok begitu? Ya jelas orang yang dikejar dunia dan perhiasannya kok. Karena saya mengejar dunia dan perhiasannya, maka saya jadi nggak peduli. Saya nggak peduli, maaf, ketika di dalam karir saya, ketika saya bekerja, ketika saya tampil, ketika saya muncul, maaf, saya nggak peduli tentang aurat saya. Nggak peduli saya. Terserah. Karena dengan begitu kan saya dapat uang banyak gitu. Nanti aja, kalau udah waktunya, nanti aja kalau udah sempat gitu. Nanti aja kalau udah sadar.
nggak sadar. Itu saya nggak peduli sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya dalam bisnis saya, nggak mau tahu saya gimana Rasulullah mencontohkan dalam berbisnis. Paling sederhana aja, kalaupun kita merasa terikat oleh satu sistem dan kita belum bisa mengikuti apa yang Rasulullah contohkan pada kita, ada nggak gelisah di hati kita? Ada nggak sih kegelisahan itu gitu? Ada nggak sih kegelisahan hati kita ketika kita belum mengikut apa yang diperintah oleh Tuhan kita? Nggak usah dulu menunaikannya gitu. Tapi ada nggak kegelisahan itu? Itu kan warning, itu kan seperti lampu indikator gitu bagi kita ya. Ada lampu yang kedip-kedip gitu. Kalau nggak ada kegelisahan di hati kita, jadi maaf, kita ini umatnya siapa gitu? Saya ini umatnya siapa? Saya bilang saya Islam. Kalau saya Islam, Nabi saya Nabi Muhammad SAW, kitab saya adalah Al-Quran. Tapi benar nggak saya jalanin Al-Quran saya? Benar nggak kalau saya nggak ngerti tentang Quran saya nggak merasa gelisah? Benar nggak kalau saya nggak paham tuntunan Nabi saya merasa baik-baik aja? Benar nggak kalau bisnis-bisnis yang saya lakukan kemudian nggak sesuai dengan syariat, saya merasa tenang-tenang saja. Yang penting kan saya buka lapangan pekerjaan. Sampai akhirnya dalam bisnis saya, dari mulai yang halal, kemudian buram nggak jelas, kemudian haram beneran. Bisa alkohol saya waktu itu ya, saya salah satu bisnis alkohol gitu di Indonesia pada saat itu. Saya sekolah ke Manchester, ke Inggris, sekolah buat bisnis alkohol. Saya punya sertifikat sebagai salah satu brew lady, the best brew lady in the world, lulusan terbaik tuh. Dari mulai 1 S2-nya cum laude, enggak, kalau itu kan bartender, kalau ini brewing. Jadi saya belajar sekali secara proses kimiawi, kemudian memprosesnya, kemudian membuatnya secara detail gitu, sampai dia jadi bir gitu kayak apa. Lalu belajar bagaimana mendistribusi, mengemas, segala macam. Hatam dosanya ya. Dari mulai bahan gitu kan, bahan tergelar, sampai caranya, sampai ini, sampai ngemasnya, sampai promo, sampai cara jual, sampai ini hatam kan dosanya, hatam. Udah saya hatam dosanya, udah selesai udah dari A sampai Z. Mana minum juga kan? Jadi belajar juga, memproduksi juga, mengemas juga, minum juga. Mana habis minum naik-naik ke atas meja kan, budak gitu nggak perlu-perluan apa-apa. Aduh, ya ampun, ya Allah. Insaf dah. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kita ini butuh panduan di dalam hidup. Kita ini butuh tahu tentang siapa kita sebenarnya, dari mana kita berasal, kenapa sih kita dilahirkan ke muka bumi ini? Have you ever asked yourself, kenapa kok kita ditakdirkan jadi kita sama Allah, terus dilahirkan ke muka bumi ini? Apa sebetulnya? Apa misi penciptaan kita ke muka bumi ini oleh Allah Ta'ala? Lalu akan kemana kita setelah ini? Dan tempat setelah ini yang kita tuju, apa yang kita harus hadapi di sana? Dan untuk menghadapinya, apa yang kita mesti persiapkan? Ada satu kalimat yang mungkin juga teman-teman pernah dengar. Today, when we are in the world, we feel afterlife is like a fairy tale. Ya, sekarang kita di dunia, kita merasa akhirat ini terkadang kayak dongeng. But one day, trust me, we're gonna reach a day when this world was only fairy tale. Karena kita udah di sana, dunia kita semua udah dongeng. Dan kita mau apa di sana? Mau apa kita di sana? Kan kita mesti tahu. Orang mau perang aja, mesti tahu medan perangnya. Telim mau menuju ke negara mana, kayak apa persiapannya? Timnya dipersiapkan, strateginya dipersiapkan, action plan-nya dipersiapkan. Plan A, plan B, plan C, loophole-nya dijagain, ini begini, udah risk management yang harus ada, ini segala macam, udah cash flow mesti dijaga, ini mesti, udah segala macam dipersiapkan gitu ya. Nah, terus kita menyiapkan gitu nggak dalam hidup kita, dalam hakikat penciptaan kita? Kalau enggak, berarti kita habiskan semua waktu hanya untuk tadi, dunia dan perhiasannya, habis sudah semuanya. Bahkan diri kita sendiri, kita nggak nyiapkan apa-apa untuk diri kita sendiri, kan kasihan sekali. Sementara persiapan tentang diri kita ini harus mix and match dengan apa? Mix and match dengan maksud penciptaan kita gitu, sehingga ketika kita paham maksud penciptaan kita, maka kita jadi punya cara untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya.
Saya tentu akan cerita tentang proses hijrah saya, tapi saya selesaikan dulu bagian inspirasinya sebelum nanti saya cerita tentang proses hijrah saya. Ada satu hadis yang mungkin sering dikatakan